والله لا الله ما اهتدينا ولا سمنا ولا صلينا والله لا الله ما اهتدينا ولا سمنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا يا رب فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا والمشركون قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا والله لا الله ما اهتدينا ولا سمعنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لقينا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح رواه البخاري. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rabbil khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahi alladhi hadana bi'abdihi al-mukhtar man dana ilayhi bil idni wa qad nadana. لبيك يا من دلنا وحدانا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المحضر. Limpahan puji kehadirat Allah Maha Raja alam semesta, Maha Agung dan Maha Luhur, Maha Abadi dan Maha Sempurna, Maha memuliakan hamba-hambanya dengan tuntunan para nabi dan rasulnya. Allah, nama yang paling berhak diagungkan dari semua nama, nama yang mengawali segala kesucian dalam kehidupan, nama termulia dan kekal abadi. Barang siapa yang menyebut namanya semakin dekat ke hadirat Allah. Berjatuhanlah dosa-dosanya, terbukalah bagi kehidupannya pintu kedekatan ke hadirat Allah Jalla wa'ala. Termuliakanlah hamba-hambanya yang ingin dekat kepada Allah. Hadirin hadirat, sambutan yang hangat dari Maharaja langit dan bumi Allah terhadap hamba-hambanya, mereka yang ingin dekat kepada Allah. Walaupun mereka pendosa, walaupun mereka pezina, walaupun mereka pembuat dosa-dosa besar, tidak tertutup pintu Rabbul
alamin bagi mereka untuk ingin dekat kepada Allah. Demikianlah Sang Maha Pemurah dan Sang Maha Dermawan yang membuka pintunya bagi semua yang telah berbuat kesalahan untuk kembali dekat dan dicintai dan dimuliakan. Demikianlah sambutan hangat dari yang Maha Baik dan Maha Dermawan Allah Jalla wa'ala. Hadirin hadirat, Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang Maha Indah, yang seluruh keindahan di alam semesta bersumber dari keindahan Allah, yang cahaya matahari, bulan dan seluruh bintang-bintang mengambil dari cahaya keindahan Allah. Kalau kita memahami Allah itu Maha Indah, Maha mengawali keindahan di alam, maka ketika kita mengingat Allah, dekat pada Allah, mencintai Allah, maka Allah akan membenahi kehidupan kita semakin indah, dan kita akan menemui keindahan yang abadi. Kehidupan dunia selalu ada hal-hal yang tidak mengenakkan kita, karena memang Allah ciptakan demikian. Kalau kami jadikan kenikmatan dunia itu seluruhnya indah, kata Allah, la baghaw fil ardh, mereka akan tidak mau meninggalkan dunia. Memang Allah jadikan kehidupan dunia itu ada hal-hal yang mengecewakan. Supaya apa? Supaya mereka memahami ini hanyalah kehidupan yang sementara, akan muncul kehidupan yang kekal dan abadi. Oleh sebab itulah hadirin hadirat, dibangkitkan para nabi dan rasul sampai nabi yang membawa rahmah dan kesempurnaan akhlak, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku dibangkitkan untuk menyempurnakan kesempurnaan akhlak, didukung oleh hadis sahih riwayat Sahih Bukhari, ahsanun nas ahsanuhum khuluqa. Manusia yang terbaik adalah yang paling baik akhlaknya. Maka jika budi pekerti kita perbaiki untuk semakin baik pada teman, pada ayah dan ibu, pada saudara, pada kerabat, pada tetangga, pada masyarakat, pada muslim, pada non-muslim, pada teman, bahkan pada musuh, maka itu namanya mewarisi indahnya akhlak Nabi Muhammad SAW yang berakhlak kepada seluruh makhluknya Allah, berakhlak kepada siapapun, bahkan pada hewan, bahkan pada makanan. Wa kana Rasulullah SAW la yut'imu at-ta'am in sya'a akalah wa in sya'a tarakah. Sampai makanan pun beliau tidak mau untuk kecuali berbuat budi pekerti yang indah. Pada makanan tidak mau dicaci, bila suka dimakan, tidak suka dibiarkan, tidak mau mencaci makanan. Padahal makanan ini hadirin hadirat bukan manusia, tetapi demikianlah sempurnanya akhlak yang dikatakan oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Dari sebab itu, sambungkan jiwa kita pada kesempurnaan akhlak. Sulit rasanya kita membenahi akhlak kita. Pintu-pintu kesucian di dalam jiwa buka. Apa itu pintu-pintu kesucian? Mengingat Allah, mengingat yang Maha Suci, menyebut yang Maha Suci, mengagungkan Allah, merindukan Allah. Inilah yang akan membenahi jiwa kita dari segala sifat-sifat yang tidak baik. Hadirin hadirat, bisa dibuktikan jika kau mengingat perjumpaanmu dengan Allah, muncul kerinduan pada yang Maha Indah. Jika kau asyik dalam mengingat Allah itu, setelah itu berhenti, di hatimu tidak akan ada benci pada siapapun. Di hatimu tidak ada permusuhan, tidak ada sombong, tidak ada riya, tidak ada penyakit lagi. Sirna kemana? Hilang karena muncul cahaya Allah dalam jiwa. Tapi ketika cahaya itu pudar, muncul lagi sifat-sifat buruk.
Maka perbanyaklah zikrullah, terutama melewati keadaan zaman yang semakin hari semakin berat. Semakin dibutuhkan jiwa yang suci dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak pernah mengecewakan hamba-Nya yang ingin bertobat, selalu diterima oleh Allah. Diriwayatkan di dalam Sahih Al-Bukhari ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bercerita tentang seorang yang belum pernah berbuat amal saleh seumur hidup. Sudah sampai sakaratul mautnya dekat, sudah punya anak, punya istri, baru sadar. Maka apa yang diperbuatnya? Menyesal. Mau taubat sudah tidak berdaya, sudah sakit parah. Maka dia panggil anaknya dan istrinya. Ini Rasul cerita, berarti dari Bani Israil, dari umat sebelumnya. Demikian riwayat Sahih Al-Bukhari. Dia panggil anaknya dan istrinya, anakku, istriku, kalau aku wafat, jangan aku dikafani, jangan dimandikan, bakar. Setengah tubuhku buang di daratan, setengah buang di lautan. Tanya istrinya, anaknya, kenapa ya? Tubuhku ini tidak pantas dikafani, penuh dosa, tidak pantas dimakamkan sebagaimana orang yang beriman. Malu aku kalau seandainya tubuh penuh dosa dan kotor ini diperbuat seperti jenazah orang mukmin. Hal seperti ini hadirin bukan untuk diikuti, karena ini syariat sebelum kita. Sesudah zaman Nabi SAW, semua muslim hendaknya dikafani dan dimakamkan sebagaimana muslim. Cuma ini hikmah. Maka diikutilah oleh anak dan istrinya wasiat sahaya. Setelah wafat, ruhnya dipanggil oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala bertanya, wahai hambaku, kenapa kau berbuat demikian? Hambanya itu jawab, ya Rabb, tubuh penuh dosa ini aku ingin taubat, belum sempat untuk beramal saleh. Aku menyesal seluruh kesalahanku, aku telah salah berbuat kepadamu. Tubuh ini rasanya aku tidak pantas diperbuat seperti tubuh orang yang beriman. Lalu kenapa kau habiskan tubuhmu seperti itu? Kau wasiatkan seperti itu? Dia menjawab, karena aku takut padamu, wahai Allah. Aku risau mengecewakan perasaanmu dan memancing kemurkaan. Faghfarallahu lah. Maka Rasul berkata, Allah mengampuni orang itu. Kenapa? Masih sempat taubat di saat-saat akhir sakaratul maut. Demikian Rabbul Alamin memanjakan hamba-hambanya yang ingin bertaubat. Sudah di akhir masih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau yang masih segar bukan? Bagaimana kalau yang masih baik? Bagaimana kalau yang masih sehat walafiat? Tentunya lebih agung lagi sambutan ilahi untuk mereka, lebih hangat lagi kasih sayang Allah dan keberkahan yang akan mereka lewati dalam sisa kehidupannya. Karena sisa kehidupannya terbuka bagi mereka pintu rahmat yang lebih luas, keberkahan yang lebih luas, cinta Allah yang lebih besar, membuat hari-harinya semakin indah. Hadirin hadirat, kita bertanya, saya barangkali ada di antara kita, saya tidak banyak beramal dosa-dosa besar kok. Apakah perlu taubat dan istighfar? Hadis yang baru saja kita baca, sabda Rasulullah SAW. Siapa beliau? Orang yang tidak pernah berbuat dosa, maksud tidak ada dosa besar, tidak ada dosa kecil. Beliau bersabda, wallahi, demi Allah, fa ini astaghfirullah wa atubu ilallah, astaghfirullah wa atubu ilaihi bil yaumi akthar min 70 marrah. Aku demi Allah, kata Rasul, sungguh aku beristighfar pada Allah, mohon ampunan dosa setiap hari dan bertobat, atubu ilaihi, setiap hari lebih dari 70 kali. Ini manusia yang paling sempurna akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau tidak pernah berbuat dosa, tapi ingin berada di kelompok orang-orang yang bertaubat. Kenapa? Karena firman Allah, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin.
Allah itu mencintai orang-orang yang bertaubat, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang suka mensucikan diri dengan istighfar dan taubat. Itulah puncak kesucian antara makhluk dengan Al-Khaliq. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Allah itu indah dan menyukai yang indah-indah. Innallaha thayyib yuhibbul thayyib wa la yaqbalu illa thayyiban. Dan juga tidak menerima kecuali yang indah. Apa maksudnya? Allah itu menyukai yang indah. Apa yang indah di mata Allah? Tidak ada yang lebih indah daripada tuntunan Nabi Muhammad SAW. Tuntunan kebenaran inilah yang indah di sisi Allah. Allah itu maha indah, menyukai yang indah-indah, dan tidak mau terima kecuali yang indah. Maksudnya apa? Allah tidak mau terima kalau ajaran daripada mereka-mereka yang di luar daripada ajaran Allah. Mereka yang mengaku Nabi, mereka yang mengaku Tuhan lain. Hal seperti ini tidak diterima. Indah di mata manusia, tidak indah di mata Allah. Yang indah di mata Allah adalah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, diriwayatkan tentang indahnya seseorang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika seorang maju ke hadapan Allah, lantas diputuskan baginya neraka karena dosanya lebih banyak daripada pahalanya. Dia harus kembali kepada tempat para pendosa, menuju ke disucikan dulu, melewati pencucian yaitu api neraka. Kalau dia punya pahala berarti dia seorang muslim. Harus lewat neraka dulu baru bisa sampai ke surga. Sampai di pintu neraka, bulu matanya, sehelai bulu matanya menjerit kepada Allah. Ya Allah, aku ini pernah terbasahi air mata taubat dari hamba ini. Kau sudah janjikan kepada Nabi-Mu bahwa kau tidak akan mengazab mata yang menangis taubat untukmu. Saat mengingatmu, aku ini terkena basahan air matanya. Aku tidak mau masuk neraka, kata sehelai bulu matanya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan bulu mata dan tubuhnya. Selamat dia dari api neraka. Maka berkatalah Jibril, Fulan bin Fulan najah min sya'rat fi aini. Fulan bin Fulan ini selamat karena sehelai bulu matanya yang berdoa kepada Allah. Kita lihat, itu sehelai bulu mata bisa berdoa, kalau bukan kehendak Allah tidak bisa. Allah ingin menyelamatkan hamba itu, maka berdoalah sehelai bulu matanya dengan izin Allah. Hadis ini diperkuat oleh riwayat Sahih Al-Bukhari, satu kelompok yang tidak akan disiksa oleh Allah. Rajulun dzakarallaha fafadat ainah. Orang yang ketika mengingat Allah mengalir air matanya. Orang seperti ini dinaungi oleh Allah. Di hari ini tidak ada naungan selain naungan Allah. Hadirin hadirat, demikian indahnya Allah memanjakan mereka yang mengingatnya, yang mensucikan dirinya dengan mengingat Allah hingga air matanya mengalir ketika menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang mesti kita hidupkan kembali. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, para aimatul mutaqaddimin, para imam-imam kita yang terdahulu, mereka adalah ahlus salah wa ahlul falah. Bukan berarti seseorang yang memiliki iman yang tegas itu tidak boleh menangis. Zaman sekarang orang berkata kalau banyak menangis berarti adalah seorang penakut atau orang yang berjiwa lemah. Tidak juga. Siapa orang yang paling terkenal tegas di dalam syariatul mutahharah? Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Paling terkenal tegas, paling ditakuti oleh para sahabat di masanya. Tegas. Tapi ternyata beliau itu paling banyak menangis. Hingga diriwayatkan di dalam Syu'abul Iman oleh Imam Baihaqi dalam Sunan Imam Baihaqi Al-Kubra,
dijelaskan bahwa pada wajah Sayyidina Umar itu terdapat 2 garis hitam di kedua pipinya. Garis membekas karena selalu mengeluarkan air mata tangis. Ini di wajah Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. Menunjukkan orang yang tegas pada umat ini bukan orang yang berjiwa keras, bukan orang yang berjiwa bengis, tapi orang yang berjiwa rahmah, bahkan sangat banyak menangis. Demikian keadaan mereka di siang hari dalam tugas, di malam hari dalam sujud dan tangis dan munajat. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sering-seringlah halalkan air matamu mengalir untuk mengingat nama Allah. Dan jagalah panca indera kita semampunya, jangan mengkhianati sang pemberinya. Panca indera kita ini jangan dijadikan sebagai perantara terhadap hal-hal yang tidak disenangi oleh sang pemiliknya, Allah Jalla wa'ala. Ini hadirin majikan kita yang maha tunggal dan maha abadi. Kalau kita berbuat pada manusia majikan kita seperti ini, sudah diusir kita dan daripada apa-apa yang kita misalnya mempunyai majikan, kita berbuat sebagaimana kita berbuat pada Allah, habis kita sudah oleh majikan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintah kita berpaling dari perintahnya di hadapannya. Coba kalau majikan memerintah kita, lantas kita keluar dari perintahnya dan membantah di hadapannya. Bukan sekali, terus berkali-kali. Dalam satu hari, sejak terbitnya matahari hingga terbenam, berapa kali kita menyalahi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa daripada belakang semua ini yang diperbuat oleh Allah? Dia tidak mencabut kenikmatannya, Dia tidak mengangkat kita dan melemparkan kita di dalam api neraka. Allah bersabar menanti taubat kita, menanti istighfar kita sampai detik-detik terakhir sakaratul maut kita. Allah menunggu bukan 1-2 menit, berjam-jam, berhari-hari, mungkin bertahun-tahun. Demikian indahnya yang maha indah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam duduk bersama para sahabat, tercium bau yang sangat busuk. Para sahabat tanya, bau apa ini? Busuk sekali. Rasul berkata, "Hadirin alladzina yabtaguna al-mu'minin." Ini kata Rasul, kalau mau tahu bau busuknya orang yang suka mengumpat orang-orang yang beriman, ini bau busuknya riba. Ini riwayat Sahih Bukhari, juga riwayat lain dalam riwayat yang 3 ketika Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha mengucapkan satu kalimat menghina salah seorang wanita lain, maka berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalimatmu ini kalau ditumpahkan di lautan berubah warnanya dan buruk baunya. Kenapa? Karena mengumpat orang-orang yang beriman, orang-orang muslim. Jaga kita. Bagaimana kalau seandainya sudah terlanjur membicarakan aib orang lain? Doakan dia. Insya Allah dengan doa itu bisa menutupi kesalahan kita. Kalau ditagih nanti di hari kiamat bisa dibalas dengan doanya. Bagaimana? Rasul mengajarkan ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, doa ini diajarkan kepada para sahabat, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, Allahumma ayyuma sabaqtuhu min mu'minin faj'al dzalika qurbatan lahu ilaika yaumil qiyamah. Wahai Allah, siapapun yang pernah kucaci, jadikan caciannya itu mendekatkan dia kepadamu semakin dekat di hari kiamat. Tuh, hadirin, orang yang sudah kau caci doakan. Ya, tidak hafal bahasa Arabnya, pakai hati kita, pakai lidah kita, berdoa kepada Allah, siapapun Rabbi yang pernah kucaci maki sebelum ini, jadikan ia semakin dekat kepada Allah. Berarti inilah indahnya jiwa Nabi Muhammad SAW. Dan Rasul SAW juga bersabda, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, agar kita selalu membenahi iman kita dengan kalimat La ilaha illallah.
Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah harraman nar ala man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah." Allah sudah haramkan api neraka untuk orang yang mengucap la ilaha illallah untuk mencari keridhaan Allah. Kenapa? Karena kita sudah tahu kita semua tidak menyembah selain Allah. Kita tidak mengakui ada Tuhan lain selain Allah. Akan tetapi hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ucapan itu memperbaharui hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana misalnya kita bicara pada ibu kita sudah tahu ini ibunda kita, bukan orang lain. Tapi kalau kita berkata, "Wahai ibu, kau adalah ibuku. Kau adalah satu-satunya ibuku. Tentunya aku tidak akan mengaku orang lain sebagai ibu kecuali engkau." Tambah senang kan ibunya. Padahal sudah jelas-jelas ini ibunya, bukan orang lain. Tapi ketika kalimat itu terucap, itu memancing kesenangan dan keluar dari cinta dan penghormatan. Demikian pula dan lebih seseorang berkata, "La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah." Itu didengar oleh yang Maha mendengar. Dari sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengharamkannya dari api neraka. Ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, man as'adan nas bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Siapa orang yang paling cepat dan paling bahagia beruntung mendapat syafaatku di hari kiamat? Rasul menjawab, "As'adun nas bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi." Orang yang paling cepat mendapat syafaatku dan paling bahagia dengan syafaatku adalah mereka yang mengucap la ilaha illallah ikhlas dari dalam hatinya. Karena kalimat itu membuka keridhaan ilahi. Kalimat itu jika sering-sering diucapkan akan mengangkat jiwa kita pada puncak-puncak kemuliaan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan diri kita, memuliakan jiwa kita, memuliakan sanubari kita dengan kesucian namanya. Ya Rahman ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Dzal Tawli wal In'am. Muliakan jiwa kami dan ruh kami dengan indahnya sujud, dengan indahnya munajat, dengan indahnya doa. Ya Rahman ya Rahim, muliakan jiwa kami dengan indahnya akhlak. Terangi cahaya kami dengan akhlak Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Munculkan generasi-generasi yang mewarisi akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Dzal Tawli wal In'am. Tidak lupa kita berdoa untuk kemaslahatan muslimin muslimat, khususnya di bumi Jakarta dan sekitarnya, dan juga di wilayah Irian Barat. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan pertolongan dan hidayah kepada muslimin muslimat di sana, dan juga kepada santri-santri yang datang baru untuk ta'lim di Jakarta ini. Semoga Allah memberikan pada mereka cahaya hidayah dan inayah, menuntun mereka sebagai pembawa panji-panji dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rahman ya Rahim, tenangkan jiwa mereka, muliakan hari-hari mereka, limpahkan atas mereka sakinah, juga atas guru mereka Kiai Haji Ahmad Baihaqi. Semoga dilimpahi keberkahan bersama tamu kita yang datang dari Makassar. Semoga dilimpahi keberkahan semua yang berjuang menegakkan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbi, pandanglah jiwa kami, wahai yang maha bercahaya, wahai yang maha menerangi jiwa, wahai yang maha melimpahkan kebahagiaan, wahai yang maha menerbitkan kemakmuran. Faqul jami'an ya Allah 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 ya Allah
hadirin, yang saya sampaikan terakhir tentunya malam Sabtu yang akan datang saya mohon doa karena kita akan berangkat ke Denpasar, Bali untuk mengadakan tabligh sebagaimana biasa, tabligh per 3 bulan dari wilayah Kelungkung, Karangasem dan lainnya akan bersatu di Denpasar, Bali. Oleh sebab itu mohon doa agar acara ini sukses karena ini acara banyak juga dihadiri oleh para pimpinan dan tokoh-tokoh dari agama Hindu. Mereka juga hadir dan mereka kita berdoa semoga Allah melimpahkan hidayah untuk mereka. Banyak muslimin muslimat di wilayah Bali yang dikenal juga wilayah yang banyak terjadi permasalahan antara muslimin dengan non-muslim. Semoga menjadi kedamaian dan menjadi sebab terbukanya gerbang hidayah bagi kita, bagi muslimin muslimat di sana. Demikian nanti, dan hari Sabtu saya sudah kembali, insyaallah malam Minggu kita kembali mengadakan tabligh akbar sekaligus ziarah. Cuma yang saya mohon para pemuda jangan melintasi lampu merah. Ya, ini sudah saya sampaikan beberapa bulan yang lalu. Jangan sampai kita menutup jalan untuk masyarakat. Pertama-tama memang 10, 20, sekarang sudah ratusan yang konvoy. Jangan sampai melanggar rambu-rambu lalu lintas. Karena kita ingin masyarakat suka pada kita. Kita bukannya ingin menunjukkan bahwa kita mempunyai kekuatan, bukan itu akhlak. Tapi kita ingin masyarakat yang melihat, senang melihat para pemuda yang tertib. Demikian hadirin, jangan menyingkirkan orang-orang di jalanan, suruh minggir untuk kita lewat. Jangan begitu. Biarkan orang-orang umum lewat. Ambil satu jalan saja, jangan ambil 2 jalan, ambil 1 jalan dengan tertib. Itu dakwah. Hal itu dakwah, hal itu mengembirakan hati Rasulullah SAW. Kalau kita tertib, orang-orang akan senang. Masya Allah, anak-anak muda betul-betul mengikuti akhlaknya Rasul. Ini yang kita inginkan. Nanti mereka senang, mereka hadir juga, mereka mendapat hidayah juga. Tapi kalau tidak tertib, sebaliknya nanti orang-orang awam melihat ini akhlak-akhlaknya nih merusak nih, yang ini makin banyak, makin rusak negara kita. Seperti itu nanti. Dan seperti itu, terjaga ketertiban. Tujuan kita konvoy adalah memperlihatkan kepada masyarakat bahwa pemuda muslimin muslimat berakhlak yang mulia, berakhlak Nabi Muhammad SAW, bahwa kita di malam Minggu tidak kumpul trek-trekan, tidak memenuhi diskotik dan kafe. Kita berziarah, kita berzikir, kita bersalawat, kita menjadikan malam Minggu malam yang bercahaya dengan cahaya ibadah. Demikian hadirin hadirat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Kita doakan juga para tamu kita, Bapak Ketua MPR Bapak Ain Fatwa, semoga diberi rahmat dan berkah oleh Allah SWT. Semoga dimuliakan dan didukung oleh Allah perjuangannya, dan juga mempelai kita yang baru saja menikah, semoga dilimpahi keberkahan, dan juga Kiai Haji Ahmad Bayhaqi dan santri-santri beliau, semoga dilimpahi keberkahan oleh Allah SWT. Dan para tamu kita, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.